Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok belum dijawab? Bapak ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah menjawab salam. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih, bagaimana kabarnya semua anak-anak kelas 7? Sehat? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Jadi kita bisa tetap melakukan pembelajaran walaupun dari rumah. Oke, untuk pembelajaran dari rumah hari ini, ICT materinya sudah masuk ke dalam bab berikutnya. Jadi bab yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu bab perangkat lunak komputer ya. Sebelumnya Bapak mau minta tolong kepada kalian yang hadir silahkan mengisi di kolom komentar. Boleh tuliskan nama, kemudian hadir Pak. Misalnya Hadafi Azizi 74 hadir Pak. Boleh seperti itu ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan dengan bacaan tersebut, apa yang kita lakukan hari ini dinilai pahala dan memberatkan amal baik kita di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Oke, kemudian berikutnya yang akan Bapak jelaskan adalah hari ini tentang perangkat lunak komputer. Bapak sudah siapkan slide, kalian bisa download, linknya ada di bawah deskripsi. Oke, sekarang Bapak tampilkan materinya. Nah, materi kita kali ini adalah ini, perangkat lunak komputer, bab 6 ya, kelas 7. Jadi apa sih perangkat lunak komputer itu? Oke, kalau kalian mau nanya, boleh nanya di Google, tapi harus tetap disaring informasinya ya. Soalnya di Google itu menjawab semaunya, bukan menjawab semuanya. Oke, perhatikan. Pengertian perangkat lunak komputer. Perangkat lunak merupakan suatu rangkaian instruksi atau perintah yang dibuat dan dipasangkan pada suatu perangkat keras agar perangkat keras tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Perangkat lunak berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Jadi perangkat lunak itu berbeda dengan perangkat keras. Kalau perangkat keras itu alatnya, nah kalau perangkat lunak itu adalah programnya atau perintahnya yang dipasangkan pada suatu perangkat keras. Contohnya, ya misalnya perangkat kerasnya ada handphone. Perangkat lunaknya berarti contohnya YouTube, Google Drive yang ada di handphone itu atau game-game yang ada di handphone. Kalau di dalam komputer, misalnya di komputer lab kita, kalau kalian masih ingat, pasti kalian kangen juga kan sama lab komputer. Nah, di lab komputer itu sebuah perangkat komputer yang dipasangkan apa biasanya perangkat lunaknya. Misalnya ada game seperti Zuma, terus Finding Freezy, atau Google Chrome, ya Microsoft Word, itu namanya perangkat lunak. Oke, kemudian berikutnya sifat-sifat perangkat lunak komputer. Nah, perangkat lunak juga mempunyai sifat seperti perangkat keras kemarin di bab kemarin. Perangkat keras itu kan semua perangkat yang bisa dipegang, ya kan? Nah, kalau perangkat lunak ini kebalikannya. Perangkat lunak mempunyai sifat tertentu seperti dapat dilihat, dapat digunakan, namun tidak dapat dipegang maupun dirasakan secara fisik. Contoh paling mudah untuk menggambarkan perangkat lunak adalah suatu permainan atau game yang kita mainkan baik di telepon genggam atau handphone maupun pada perangkat khusus permainan seperti PlayStation. Nah, kemudian perangkat lunak sering kali dikenal dengan istilah software. Oke, sampai sini belum ada pertanyaan kan? Nanti kalian boleh komentar di kolom komentar di bawah. Kemudian kalian boleh pause dulu video ini ya. Oke, setelah itu Bapak lanjutkan. Ada slide berikutnya klasifikasi perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak sistem. Yang kedua ada perangkat lunak aplikasi. Nah, itu kalau berdasarkan fungsi. Kalau berdasarkan jenisnya ada banyak. Ada yang komersial, ada yang public domain atau domain public, ada yang shareware,
freeware, rentalware, free software, ada open source, segala macam ada semua ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan bahas yang ini, yang berdasarkan fungsi perangkat lunak ya. Kalau berdasarkan fungsinya kita ada dua, perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Oke, kita masuk ke dalam perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem atau sistem software biasa disebut juga sistem operasi atau operating system. Kita sudah belajar dulu semester 1. Kemarin semester 2 sudah belajar tentang sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU dan piranti masukan atau keluaran, ya. Kemudian perangkat lunak ini adalah perantara antara perangkat lunak aplikasi dengan perangkat keras komputer. Contoh perangkat lunak sistem yaitu Microsoft Windows, Linux, Macintosh, FreeBSD dan lain-lain ya. Banyak sini ya. Termasuk Android juga. Ya, termasuk Android juga itu perangkat lunak sistem atau sistem operasi. Oke. Semoga kalian bisa mencari juga nanti pengetahuan tentang sistem operasi ini di luar video ini ya. Boleh kalian googling atau cari di YouTube. Sekarang kita masuk ke dalam perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi atau application software merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, atau browsing, download, main game, itu pakai perangkat lunak aplikasi ya. Oke, kemudian di sini Bapak akan jelaskan ada beberapa perangkat lunak aplikasi. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan ada 4 contoh atau kelompok perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak pengolah kata atau word processing. Perangkat lunak ini berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat-surat menyurat ya. Contohnya banyak, ada WordStar, Microsoft Word yang paling umum digunakan dan lain-lain. Banyak ya. Oke, kemudian ada perangkat lunak pengolah angka atau spreadsheet. Perangkat lunak ini berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka, seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. Ya, contoh yang paling populer adalah Microsoft Excel. Ya, ini contoh yang paling populer. Kemudian berikutnya ada perangkat lunak pengolah data atau database. Perangkat lunak ini berfungsi untuk melakukan pengolahan data. Data tersebut bisa berupa angka, kata, gabungan angka dan kata, segala macam ya, banyak. Dan yang paling populer juga di sini ada namanya Microsoft Access ya. Selain yang lain-lain juga ini bisa digunakan, tapi yang paling populer Microsoft Access biasanya. Oke, berikutnya yang terakhir ada perangkat lunak pengolah presentasi atau presentation ya. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mengolah data yang berupa slide atau presentasi. Contohnya, kemarin ketika kalian Bapak minta untuk menjelaskan tentang perangkat keras, kalian sudah membuat presentasi. Dan itu dibuat menggunakan software. Namanya Microsoft PowerPoint. Itu juga namanya software atau perangkat lunak, ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan kalian sudah paham 4 kelompok program aplikasi atau perangkat aplikasi ya. Semoga pelajaran hari ini membuat kita menjadi lebih paham tentang program aplikasi, program sistem atau perangkat lunak pada umumnya. Oke, kemudian setelah kalian menonton video ini, Bapak mau memberikan kalian tugas. Tugasnya tidak banyak, hanya 2 soal. Oke, yang pertama, tuliskan sistem operasi yang digunakan di perangkatmu. Contohnya, misalnya kalian kalau pakai handphone, maka kalian tuliskan iPhone 10. Dalam kurung sistem operasinya berarti iOS ya, seperti itu. Kalau misalnya pakai laptop Acer, nggak usah ditulis serinya berapa. Yang penting kalian tuliskan laptop Acer, mereknya dan sistem operasinya. Misalnya laptop Acer dalam kurung Windows 10. Seperti itu ya. Itu untuk nomor 1. Nah, yang kedua, tuliskan 15 program aplikasi yang ada di perangkatmu beserta fungsinya. Contoh misalnya di situ ada Microsoft Word.
Tadi sudah kita bahas. Misalnya Microsoft Word, fungsinya untuk apa? Untuk mengolah data berupa kata. Seperti itu ya. Kalau sudah paham, silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah membahas tentang perangkat lunak komputer dan beserta contoh-contohnya. Tadi kita membahas tentang kelompok perangkat lunak komputer berdasarkan fungsi. Ada apa aja tadi contohnya? Yang pertama, ada perangkat lunak sistem atau sistem operasi. Kemudian ada yang kedua, perangkat lunak aplikasi, ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa lagi di pelajaran ICT berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, dan stay at home, ya. Jangan lupa juga physical distancing. Oke? Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.